Kembali lagi di Indo MMA, sebuah pertarungan yang cukup menarik di UFC 266. Robbie Lawler berhasil mengalahkan Nick Diaz dengan TKO dengan hasil yang cukup membagongkan. Sebagian besar pertarungan dihiasi dengan jual beli pukulan di tempat oleh kedua petarung. Serangan ditujukan ke kepala dan ke body. Keduanya saling serang dan saling tangkis. Bisa saya bilang Nick Diaz cukup mendominasi di awal pertandingan dengan terus menyerang Robbie. Robbie Lawler tampak bertahan di tempat dengan waving dan bobbing, dan Nick Diaz terus menyerangnya tanpa memberikan celah untuk bernafas. Merasa harus memberi serangan balik untuk menghentikan serangan Nick Diaz, Robbie berhasil melesatkan sebuah jab yang mampu membuat Diaz mereset mundur. Nick Diaz kembali terus menyerang Lawler ke arah kepala dan sangat sedikit menyerang ke arah body. Serangan tidak terlalu cepat namun sangat akurat. Robbie lalu menyerang ke arah body, terutama ke liver Nick Diaz. Pukulan ke body dan sebuah tendangan ke arah liver tampak cukup menyakiti Nick Diaz. Menyerang kepala Diaz sudah terbukti tidak ampuh di setiap pertandingannya, karena kemampuan Diaz Brother untuk menghindari atau menahan pukulan ke kepala sungguh sangat baik. Ini adalah salah satu kunci kesuksesan Lawler pada pertandingan kali ini. Diaz mulai terlihat tidak nyaman dan mulai menutup jarak agar terhindar dari body shot. Nick Diaz berusaha keluar dari jarak serangan Robbie, namun setelah menyerang dengan jab, Robbie berhasil membalas dengan hook kanan yang membuat Nick Diaz jatuh. Saat Nick Diaz berada di bawah, Lawler menolak untuk melakukan pertarungan bawah karena dia tahu itu adalah sebuah jebakan. Jika pertarungan ini terjadi beberapa tahun yang lalu, Robbie mungkin akan langsung terjun menyerang Nick Diaz dalam kondisi seperti itu. Terlihat di sini bahwa Robbie sudah semakin dewasa dan semakin bijak mengambil keputusan. Bertarung di bawah melawan seorang ahli BJJ bukanlah keputusan yang tepat. Lalu terlihat Nick Diaz memegang lututnya dengan sangat tidak wajar. Tentu saja banyak yang berpikir bahwa dia mengalami cedera lutut. Wasit menyuruh Nick Diaz untuk berdiri, namun Nick Diaz tidak kunjung bangkit dari duduknya sehingga wasit menghentikan pertarungan dan memenangkan Robbie Lawler. Setelah pertarungan selesai, Nick Diaz bangun dengan normal tanpa terlihat ada yang aneh pada lututnya. Dia berdiri dengan normal tanpa terlihat kesakitan atau kesulitan menjaga keseimbangan. Sehingga sangat disayangkan untuk para fans, sepertinya Nick memang hanya ingin berhenti bertarung dan tidak berniat untuk melanjutkan pertarungan. Dalam post-fight interview, dia juga mengatakan bahwa dia tidak ingin melumuri oktagon dengan darahnya. Ini juga bisa diartikan bahwa Nick tidak ingin berada di sana lagi. Dalam interview sebelum pertarungan, dia juga menyatakan bahwa dia tidak tahu kenapa dia ada di sana dan kenapa dia harus bertarung dengan Robbie Lawler. Awalnya saya mengira bahwa itu hanya omongan ngawur ciri khas Nick Diaz. Namun bisa jadi itu adalah sebuah fakta bahwa dia tidak ingin ada di UFC lagi, tapi dia perlu berada di sana karena suatu alasan. Dia menerima serangan ke kepala, dia menerima serangan ke body, dia menerima tendangan ke kaki, dan bahkan ditumbangkan pada pertandingan tersebut. Ini memang bukan suatu hal yang wajar kita saksikan pada pertandingan Nick Diaz sebelumnya. Pada pertandingan kemarin, Nick Diaz jelas menang postur. Diaz jelas terlihat lebih besar dari Lawler, namun dia tidak terlihat dalam kondisi lebih baik. Bentuk tubuh Nick Diaz jauh terlihat lebih baik beberapa tahun yang lalu ketika dia tidak aktif di cage. Jadi saya kira ini menunjukkan bahwa sudah jelas Nick Diaz tidak ingin berada di cage. Mungkin dia ada di sana dengan suatu alasan lain yang kita tidak tahu. Nick seharusnya tidak masuk ke cage kalau dia tidak berniat untuk bertarung karena itu hanya akan melukainya, dan memang benar Nick terluka cukup parah pada pertarungan kemarin hingga dia tidak mau melanjutkan pertarungan. Saya sangat menyukai Nick Diaz dan juga Nate Diaz, tapi melihat pertarungannya kemarin, saya rasa sudah seharusnya dia pensiun. Ketika dia tidak bisa mengalahkan Robbie Lawler dan berhenti begitu saja dari pertarungan, maka dia juga tidak bisa mengalahkan petarung lainnya yang masih aktif di UFC. Apalagi menantang sang juara Kamaru Usman. Kalau saja kemarin dia melawan Kamaru, maka kita mungkin melihat suatu hal yang berbeda. Mungkin sudah saatnya Nick berhenti. Kalaupun dia masih ingin bertarung, dia masih bisa mengikuti celebrity fight atau pertarungan antar legend di luar sana. Sekian video kali ini, ingat untuk subscribe dan tonton juga video lainnya.